Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian semuanya? Baik. Baik, alhamdulillah. Yang di rumah bagaimana, sehat? Sehat, Bu. Ya, alhamdulillah. Berarti semuanya dalam keadaan sehat. Untuk memperlancar kegiatan pembelajaran kita dari awal sampai akhir, dan supaya nanti kita dapat ilmu yang bermanfaat, diberikan pemahaman yang mudah, maka kita harus berdoa terlebih dahulu. Suaranya Bu Sidia jelas ya? Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kalau tadi kita sudah berdoa, masih ingat ya zil-zilnya SD Purwoyoso 3? SD Purwoyoso 3 sehat, cerdas, ceria, luar biasa, hebat. Nah, berarti untuk menjadi anak yang sehat, tadi kan sehat. Nah, bagaimana caranya supaya kita jadi anak yang sehat? Makan sayur, makan makanan yang bergizi. Bagus sekali. Ada lagi? Olahraga. Yang di rumah apa? Biar sehat. Jaga kondisi. Jika capek ya istirahat gitu ya. Bagus. Memakai masker. Ada lagi? Sebelum masuk ke ruangan biasanya kita disuruh apa? Mencuci tangan. Berarti mencuci tangan termasuk dalam hal kebersihan. Islam itu cinta dengan kebersihan. Ciri-ciri orang yang beriman yaitu kebersihannya, kesuciannya. Maka dalam Islam tidak hanya cukup cuci tangan, kita disuruh menjaga wudhu kita semuanya. Di dalam wudhu malah lebih lengkap, ada cuci tangan, ada membersihkan hidung, ada membasuh kaki, semuanya malah lengkap. Untuk menjadi anak yang tadi apa? Cerdas. Setelah sehat, cerdas. Untuk menjadi anak yang cerdas, caranya bagaimana? Membaca buku, rajin belajar. Masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Hadas kecil, apalagi najis. Bagus. Ada lagi macam-macam hadas. Ya, ada lagi Mbak cara. Nah, bagus Mbak Alfa. Cara membersihkan. Cara membersihkan apa? Diri kita dari najis ataupun hadas. Nah, materi hari ini masih ada kaitannya, yaitu bagaimana cara kita membersihkan dari hadas kecil. Dengan cara apa kalau membersihkan hadas kecil? Iya, berwudu. Dengan cara wudu. Nah, anak-anak, jadi hari ini kita nanti akan belajar wudu. Bagaimana caranya wudu? Akan Bu Sidia share dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah menyimak paparan teks tentang bersuci dari hadas kecil, kalian semua nanti dapat menyebutkan tata cara bersuci dari hadas kecil dengan benar. Yang kedua, setelah kalian bermain picture and picture, peserta didik dapat memerinci tata cara wudhu dengan benar. Dan yang terakhir, tujuan kita terakhir belajar hari ini yaitu dengan menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat mempraktekkan wudhu dengan benar. Jadi nanti tolong diperhatikan dengan baik. Karena apa? Ini materi yang sangat penting. Ilmu ini akan kalian pakai sampai nanti kalian menjadi dewasa. Itu tetap dipakai seumur hidup. Karena sebelum kita bisa melakukan ibadah, kita harus bersuci. Salah satunya dengan wudhu. Nah, anak-anak, sebelum kita jauh nanti belajar tentang materi hari ini, kita simak dulu beberapa gambar. Nanti kalian amati ini termasuk apa? Hadas atau najis. Terus cara mensucikannya bagaimana? Yuk kita lihat. Gambar apa ini? Kentut. Iya, buang angin. Lah kalau buang angin itu hadas besar atau kecil? Hadas kecil. Cara membersihkannya, cara mensucikannya dengan wudhu. Apakah harus mandi? Tidak. Cukup dengan wudhu kalau kita mau sholat.
dari gambar-gambar ini? Tadi kita nyinggung ada wudhu, ada mandi. Apa yang ingin kamu ketahui? Ada yang berani? Siapa yang mau tanya, Mbak Ova? Bu, kalau yang termasuk sunnah wudhu yang apa saja? Ya, yang termasuk sunnah wudhu yang apa saja? Bagus. Minggu kemarin kita belum bahas itu. Akan kita bahas hari ini. Ada lagi yang tanya lagi? Mbak Gracia? Bu, saya mau tanya yang termasuk rukun wudhu yang mana saja? Yang termasuk rukun wudhu yang mana saja? Bagus. Yang termasuk rukun wudhu yang mana? Jadi itu saling melengkapi ya. Itu bagian dari wudhu. Ada yang termasuk rukunnya, ada yang sunnahnya. Nah, supaya nanti kita lebih jelas, kita simak dulu paparan teks hari ini. Siapa yang di rumah mau bantuin? Mas Hisham, kelihatan enggak? Kelihatan. Bisa dibaca kan ya? Sekarang syarat wudhu. Karena hari ini kita materinya wudhu, maka kalian harus tahu syarat wudhu. Syarat wudhu. Islam mumayyiz, tidak sedang berhadas besar, memakai air suci dan menyucikan. Tidak ada yang menghalangi air wudhu sampai ke anggota wudhu. Terus kalau wudhu tidak ada yang menghalangi air wudhu sampai ke anggota wudhu kita. Jadi harus kena semuanya. Sunnah wudhu, membaca basmalah, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan, berkumur, menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkan lagi, menggosok gigi, mengusap seluruh bagian kepala, mengusap kedua telinga luar dan dalam, membasuh sela-sela jari tangan dan kaki, mendahulukan bagian kanan lalu kiri, mengulangi setiap basuhan 3 kali, membaca doa sesudah wudhu. Tadi rukun wudhu yang pertama niat. Kita harus tahu niatnya wudhu. Nah, sekarang kita baca bersama-sama niat wudhu dan doa sesudah wudhu. Yuk, niat wudhu. Nawaitul wudhu alirafil hadasil asgori fardolillahi ta'ala. Akan Bu Sida share, Bu Sida punya lagu. Kalau tadi kita sudah menyimak paparan teks penjelasannya dibaca bersama. Sekarang kita akan bernyanyi bersama. Supaya apa? Kalian lebih hafal lagi urut-urutannya wudhu dari awal sampai terakhir. Nah, kita simak dulu ya nyanyiannya ya. Baca basmalah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Kalau tadi kita sudah bernyanyi bersama tentang urut-urutan wudhu, kita lanjutkan dengan curah pendapat melalui link IdeaBot. Yang di rumah, linknya sudah Bu Sida share di chat. Ada 3 permasalahan ya. Yang di sekolah, HP-nya dikeluarkan. Silahkan isi pendapat kalian di situ. Jangan lupa diberi nama. Kalau bisa lebih dari 1 jawaban, jangan hanya air kecil. Nah, lebih dari itu, beri alasan. Oh, yang sudah pindah ke pertanyaan kedua. Karena ini kan Bu Sida nilai ya. Jadi prosesnya yang jawab itu ada nilainya. Jadi kalau nggak ada namanya, Bu Sida bingung nilainya gimana. Mbak Clarissa bagus, berwudu kembali karena membatalkan sholat. Bagus. Nah, ini sudah banyak yang nge-like. Ini contohnya Mbak Fadila ada 56 like. Berarti banyak temannya yang suka ini. Kalau sudah paham semua, kita lanjutkan ya ke live worksheet, yaitu tentang bagaimana kalian mengurutkan wudhu menggunakan gambar yang ada di dalam live worksheet. Yang di rumah, Bu Sida kirimkan di chat linknya. Kalau tadi kita sudah melakukan curah pendapat di IdeaBot, tadi sudah lancar, sudah bagus semua. Kita lanjut ke LKPD, yaitu urut-urutan wudhu dengan menggunakan gambar. Nah, sebelum itu kamu simak dulu videonya ini ya. Yang di rumah juga sama ya. Simak dulu videonya. Setelah menyimak video, nanti kalau sudah, baru nanti kalian lanjutkan ke bawahnya. Ke bawahnya yang seperti ini. Sangat mudah ya. Ditarik. Kalau sudah, poinnya, nah di sini ya, ke atas, scroll ke atas, bentar. Nah,
Kalau ini kan 7, berarti ada yang salah. Di mana letak kesalahannya dilihat. Kalau yang warna merah ini berarti kamu salah mengurutkan. Mas Nolan berapa? Jadi benar-benar dicek ya. Nih, ditarik garisnya ya. Seperti ya, bagus. Kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah melakukan curah pendapat, sudah mencoba menjawab di LKPD. Nah, sekarang HP-nya dimasukkan lagi. Silahkan tulis di bukumu permasalahan yang ada di idea buat tadi ada 3 masalah. Dan yang terakhir yang ada di LKPD urutan wudhu, terutama rukun wudhu ditulis. Bu Sida tunggu ya. Sudah selesai? Siapa yang berani presentasi? Ya Mbak Ova silahkan. Apa saja menurutmu yang termasuk hadas kecil? Kentut, buang air kecil, hilang akal, mabuk. Ya, menyebutkan 4 ya berarti ya. Ya. Kentut, buang air kecil, hilang akal, mabuk. Ingat-ingat, kira-kira sudah lengkap apa belum? Kalau belum lengkap, nanti ditambahi temannya yang lain. Lanjut. Apakah ada kira-kira jawabannya Mbak Ova yang tadi kurang lengkap? Ada yang bisa nambahin? Tadi, Mas Ino, apa? Buang air besar, ya bagus. Tadi belum ada ya. Lanjut. Sekarang urut-urutan wudhu. Niat, membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, mengusap bagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki. Tertib. Terima kasih untuk Mbak Aufa dan Mas Dani. Kalau wudhu, apa yang tidak boleh ditinggal? Ke-6 tadi yang dibacakan Mas Dani ya. 6 itu tidak boleh ditinggal. 1 niat, 2 membasuh muka, 3 tangan sampai siku, 4 mengusap sebagian kepala, 5 membasuh kaki sampai mata kaki, 6 tertib. 6 ini tidak boleh ketinggalan, tidak boleh terbolak-balik. Untuk hari ini Bu Sida mengucapkan terima kasih. Kalian sudah luar biasa. Sudah ada kemajuan dari minggu kemarin. Kedepannya lagi, nanti mungkin lebih semangat lagi, lebih banyak lagi yang berani mengemukakan pendapatnya. Nah, sekarang siapa yang berani membantu Bu Sida menyimpulkan materi kita hari ini apa? Wudhu yang sempurna harus memenuhi rukun wudhu dan sunnah wudhu. Ya bagus. Wudhu yang sempurna harus memenuhi rukun wudhu dan sunnah wudhu. Wudhu yang sempurna harus memenuhi rukun wudhu dan sunnah wudhu. Nah, itu tadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Soal evaluasinya menggunakan Google Form. Yang di rumah lihat yang Bu Sida share di chat. Ini soal evaluasinya. Ya sudah selesai semua di sekolahan. HP-nya dimasukkan kembali. Nah anak-anak, kalau tadi kalian sudah mengerjakan evaluasi, hasilnya tadi sudah lihat sudah bagus. Ada satu tugas lagi, mempraktekkan wudhu. Minta tolong orang tua. Jadi untuk memvideokan wudhunya harus memenuhi rukun dan sunahnya. Untuk minggu depan, materi kita melanjutkan hari ini tentang bagaimana caranya bersuci dari hadas kecil dengan tayamum. Nah, sebelum nanti kita belajar bersama untuk minggu depan, kalian baca dulu bukunya ya. Terus sudah tutup, adakah yang ditanyakan lagi? Terutama tentang tugas membuat video praktek wudhu? Tidak ada ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa nanti sampai rumah
praktekkan videonya, dikirim ke Disida lagi ya. Terima kasih, kalian sungguh luar biasa hari ini, terutama yang di rumah ya. Yang di rumah terima kasih, yang di sekolahan juga terima kasih semuanya. Disida tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.